Waktu aku kecil, ini sih namanya Satria Baja Hitam. Nah, sekarang udah ada Hot Toys-nya, jadi langsung aja kita review. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Warung Masyuk, tempatnya mas-mas bahas mainan. Nah, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia dimanapun kalian berada. Di sini udah ada satu set mainan Hot Toys Kamen Rider Black dan Shadow Moon. Kedua mainan ini punyanya Om Chandra yang udah berbaik hati minjemin mainan ini buat di-review. Kali ini kita bahas Kamen Rider Black-nya dulu. So, ini dia Hot Toys Kamen Rider Black yang dirilis di akhir 2025. Harga pre-ordernya sendiri itu sekitar Rp4.120.000. Lumayan lah ya, hampir sama kayak UMR Jakarta. Ini adalah figur mainan aksi dengan skala 1/6 ala Hot Toys dengan tinggi figurnya sendiri sampai sekitar 31 cm. Kesan pertama megang boxnya menurutku sih ini cukup ringan dan gak terlalu berat. Keseluruhannya hanya menggunakan box yang biasa. Mungkin ekspektasiku aja yang terlalu tinggi. Soalnya untuk figur aksi premium kayak gini, menurutku box juga menjadi penilaian. Ini bukan soal desain cover artnya ya. Kalau desain cover artnya sih itu sih bagus banget. Minimalis, elegan, kelihatan banget kalau ini tuh karakter Kamen Rider Black. Cuman boxnya menurutku ini terlalu tipis. Harusnya bisa dibikin box yang lebih tebal biar kerasa lebih premium. Langsung aja kita masuk ke menu utama hari ini. Ini dia Kamen Rider Black dari Hot Toys. Di dalamnya itu ada satu buah blister plastik yang cukup bagus. Ini tebel sih, jadi bakalan menjaga mainan ini aman sampai tujuan. Di bagian bawahnya ada manual book serta 3 buah baterai buat nyalain lampu LED yang ada di figurnya. Langsung aja kita buka satu persatu. By the way, ini adalah pengalaman pertama aku unboxing mainan dari Hot Toys guys. Karena selama ini cuma bisa lihat di channelnya Om Frans Sanjaya, zaman-zaman review Hot Toys Marvel, Iron Man, dan karakter Avengers. Sekarang langsung dikasih kesempatan nyobain Hot Toys Kamen Rider. Ini sih jujur mimpi jadi kenyataan banget. Nah, first impression megang mainan Hot Toys guys, ini bagus banget. Literally bagus yang pakai banget. Secara desain proporsinya oke, kepalanya nggak kegedean, dan secara detailnya kualitas yang dipakai ini tuh juga nggak kalah bikin takjub. Material yang digunakan di sini itu kebanyakan plastik ABS dan PVC buat helmnya. Untuk armor suitnya ini pakai bahan kulit sintetis yang elastis dengan detail yang dibikin serealistis mungkin, tapi masih ada sedikit ruang buat digerak-gerakin. Bagian kepalanya ini pakai finishing clear gloss kalau nggak salah, jadi agak mengkilap-mengkilap gitu. Dan kalau kita tekan-tekan di seluruh bodinya ini kelihatan bervolume, jadi nggak kopongan. Soalnya kalau aku pernah pegang Real Action Hero, dia itu lebih kopong daripada yang ini guys. Untungnya Kamen Rider Black itu armornya nggak terlalu banyak, jadi walaupun kakinya itu agak kecil, tapi ini masih bisa menopang bodinya dengan cukup baik. Nah, untuk beltnya ini detail banget ya teman-teman, dan by the way ini tuh bisa nyala. Cuman untuk LED-nya nggak aku cobain ya, karena biar nanti ownernya aja yang langsung tes. Untuk bagian sendi-sendinya ini pakai material yang agak elastis, tapi kalau kelamaan kita pose-pose bakalan jadi mengkerut juga. Setelah kita puas lihat detail-detailnya, sekarang kita masuk ke bagian aksesorisnya. Dan emang Hot Toys ngasih aksesorisnya ini cukup banyak ya. Dan di bagian yang rawan juga dikasih replacement kayak bagian antenanya ini. Untuk instruction manualnya sendiri juga sebenarnya cukup jelas, menjelaskan bagian-bagian mana yang bisa diartikulasiin. Jadi kalian gak asal gerakin dan takutnya nanti bisa langsung patah. Informasi-informasi kayak aksesorisnya, cara pasangnya gimana, terus kemudian replacement baterainya atau ngecasnya gimana, itu juga ada guys di sini. Sekarang kita langsung aja lanjut ke bagian yang pertama. Ini yang paling penting nih, stand base-nya, karena kalau majang Hot Toys nggak pakai stand base itu masih kurang sih kayaknya. Desainnya juga simple aja, tulisan Kamen Rider Black dengan aksen warna hitam dan abu-abu. Selanjutnya kita dapat pasangannya, ini tiang penyangganya nih, dan ini juga fleksibel teman-teman, jadi bisa kalian bengkok-bengkokin, dan bahannya juga cukup tebal, jadi nggak bakal khawatir kalau misalnya nggak kuat nopang si Hot Toys ini. Ini juga ada klepnya juga buat megangin si Kamen Rider-nya, dan ini dalamnya ada busanya, jadi nggak perlu khawatir kegores-gores. Lanjut ada aksesoris buat Rider Kick-nya. Ini ya jurus utama si Kamen Rider Black, tendangan sakti. Kita dapat sepatu dengan efek api, dan ini bahannya clear juga. Cuman sayangnya kita cuma dapat di bagian kanan doang guys, gak ada kirinya. Kalau secara detail dilihat emang bagus banget sih hasilnya. Kemudian kita dapat juga pukulan cahaya, dan ini efeknya kayak berapi-api gitu. Sama lagi ini untuk tangan kanan. Harusnya sih dapat sepasang gitu ya, kanan kiri biar mantap. Ada juga magnet buat nyalain di bagian LED-nya, bagian kepala sama di bagian beltnya si Kamen Rider Black. Ada juga replacement part buat join-join di bagian tangannya kalau kalian apes dan tiba-tiba patah. Terakhir yang nggak kalah penting yaitu optional handnya. Di sini kita dapat
beberapa macam pose tangan yang bisa kita ganti-ganti. Kalau kalian bosen ya tangan mengepal, bisa diganti tangan actionnya juga. Untuk cara gantinya juga sebenarnya gampang banget. Kalian tinggal putar-putar di bagian join-join tangannya ini, diputar aja, nggak perlu ditarik paksa. Nanti dia bakalan loose sendiri dan tinggal kalian pasang nih sama optional hand yang pengen kalian pakai. Ini kita coba tes di bagian tangannya, dia bisa kepasang dengan baik. Dan emang coba kalian tekan aja ya, biar dia ngeklik gitu. Di bagian kakinya juga sama aja, tinggal diputar-putar sampai copot kayak gini dan tinggal kita pasang. Masuk ke bagian yang paling bikin penasaran. Ini dia, kita cobain langsung artikulasi dari Hot Toys Kamen Rider Black ya guys. Jujur untuk artikulasi ini aku nggak terlalu banyak berharap, karena emang sebelumnya aku juga udah pernah megang Real Action Hero. Dan untuk figur-figur kayak gini tuh emang sulit banget diartikulasin. Walaupun emang katanya ada artikulasinya, tapi emang lebih baik diposein yang berdiri aja ya, pose-pose upacara gitu. Nah tadi bagian kepala udah kita gerak-gerakin. Untuk kepalanya sebenarnya aman aja ya, bisa kanan kiri, depan belakang, maju mundur. Nah ini di bagian tangannya nih, kalau misalnya kita gerak ini bisa kayak gini teman-teman, bisa direntangin sampai segini. Tapi juga harus hati-hati. Kalian lihat di sini bagian kulitnya ini keangkat guys. Ini kalau udah sering-sering banget digerak, dia bakalan mulai rontok dan endingnya bakalan sobek. Ini sama banget kayak SHF Kamen Rider Shinkocho Seo-nya Kamen Rider Black. Dia itu juga karet-karetnya itu gampang ngelotok di bagian siku-siku sininya. Sebenarnya tangannya ini bisa dimajuin ke depan ke belakang juga. Aku tadi lihat di manual booknya. Cuman ini tuh keras banget, jadi nggak berani aku paksain guys. Karena takut patah, ini punya orang sih. Jadi ya udahlah biarin aja. Untuk kakinya sendiri, padahal di manual booknya itu pahanya itu bisa dimaju mundurin ya guys ya. Tapi pas kita cobain ini emang kehalang sama kulit-kulit kostumnya. Tapi untuk di bagian lutut ke bawah sih masih bisa kita mundurin. Ini beneran mirip banget sama kayak manusia ya guys ya. Ya jadi itu guys artikulasi dari Hot Toys Kamen Rider. Emang nggak terlalu banyak untuk mainan kayak gini ya guys, karena emang terhalang armor suitnya ya, kostumnya itu yang bikin sulit gerak. Nah sekarang kita bandingin langsung Hot Toys Kamen Rider Black dengan Real Action Hero Kamen Rider Kuga. Dan ini skalanya sama-sama 1/6, tapi kalau Kuga ini udah rilisan lama banget. Kalian bisa lihat mungkin warnanya udah nggak seterang sama si Hot Toys. Kalau masalah detail emang Hot Toys nggak pernah gagal guys. Ini dari deket aja kelihatan banget perbedaannya ya. Apalagi Hot Toys bakal ngeluarin si 1/6 Kamen Rider Kuga juga nextnya, cuman itu harga 5 jutaan guys, gila mahal banget. Untuk permasalahannya pun kayaknya bakalan sama ya, karena Kamen Rider ini kan modelnya itu kayak manusia tapi dipakein full body custom. Jadi emang dalamnya itu ada action figure 1/6-nya, terus kemudian tinggal dipakein sama suit-suitnya, kostum-kostumnya. Jadi masalahnya juga bakalan sama guys, yaitu gak jauh-jauh tentang mengelotok kulitnya, karena kita sering-sering gerakin itu bakalan bikin kulitnya itu nanti berkerut. Ya tapi gitu aja review kita hari ini guys tentang Hot Toys Kamen Rider Black. Nanti mungkin aku akan review juga yang Kamen Rider Shadow Moon. So jangan lupa buat kalian langsung aja like, comment, dan share, subscribe biar gak ketinggalan video menarik dari Warung Mas Yok. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Dadah.